Sudah dahului dengan penjelasan mengapa ada panggilan ya. Panggilan itu tujuannya supaya orang bertobat. Jadi ketika ada orang bertanya, ya kalau sudah ada penebusan dosa nggak usah bertobat. Nah itu kekeliruan yang fatal gitu. Karena sudah jelas dalam Alkitab itu clear gitu. Pertobatan itu terjadi bukan karena Anda bertobat karena Anda mau bertobat, melainkan karena ada panggilan. Manusia itu nggak bisa bertobat karena dia lagi berjalan menuju kebinasaan. Bagaimana dia bertobat? Mau berbalik kemana rupanya dia? Tapi kalau pertobatan itu jelas kan ada panggilan Allah. Allah memanggil, "Hei, berbaliklah kemari." Jadi maksudnya supaya Anda berbalik dari jalan kebinasaan dan memandang kepada Allah, sehingga Anda melihat, mendengar apa yang Dia katakan. Dan Allah berfirman, Dia memberitahukan jalan supaya Anda tidak binasa. Itulah sebabnya Yesus Kristus diutus. Jadi pertobatan itu menurut kitab suci adalah panggilan Allah. Terjadi maka orang bertobat. Jika Allah memanggil dan orang tidak berbalik, meskipun dalam hidupnya dia terus berusaha untuk bertobat, berhenti dari berbuat kesalahan, itu namanya tuduhan. Karena tertuduh oleh dirinya sendiri dan pasti dengan iblis. Tapi orang yang mendengar suara Allah, mereka bertobat bukan karena tuduhan, melainkan karena panggilan Allah. Bedakan itu, pertobatan yang sejati dengan pertobatan yang semu. Jadi kalau sudah dipanggil, tujuannya supaya bisa ikut Yesus. Ada 3 bagian yang dijelaskan dalam panggilan. Panggilan itu berhubungan dengan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penyataan tentang Anda berdosa, Anda bersalah, maka Anda akan dibinasakan. Kira-kira begitu. Jadi karena Anda berdosa, maka ada jalan penyelesaian dosa. Kemudian karena Anda bersalah, maka ada kebenaran, yaitu Injil. Dan yang ketiga, karena Anda berdosa, Anda akan dihukum. Tapi kalau Anda menerima, maka Anda akan diselamatkan. Itu maksudnya yang 3 itu. Nah, dalam panggilan Yesus menyatakan Dia memanggil orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini panggilan kepada semua orang di seluruh bumi. Tapi panggilan kepada orang khusus seperti 12 rasul dan kemudian nabi-nabi, itu berarti sebenarnya yang terjadi sebelumnya, para pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi panggilan ini sebenarnya adalah panggilan yang berhubungan semua dengan kelanjutan dari berita Injil atau ajaran Injil yang sudah disampaikan oleh Yesus. Itu Anda tidak bisa iri dan berkata maunya saya ada di antara 12. Itu panggilan itu berbeda. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Orang-orang khusus yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan kerasulan ini dan kenabian dan pemberitaan Injil dan penggembala dan pengajar-pengajar ada sampai hari ini. Itu makanya itu sifatnya lebih kepada fungsional daripada jabatan. Jadi bukan jabatan gitu. Tidak ada lagi jabatan nabi sesudah Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai di situ. Tapi pekerjaan-pekerjaan kenabian ada gitu. Itu makanya sampai sekarang semua karunia-karunia itu ada. Oke. Jadi dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus memanggil semua orang yang jiwanya sedang galau. Bukan yang ada masalah di tubuh, tetapi yang jiwanya galau. Bisa jadi galau karena masalah tubuh, bisa jadi galau karena tidak ada pengharapan lagi. Jadi bagi saudara yang letih, lesu dengan itu, Anda dipanggil. Orang-orang inilah yang bisa menerima rancangan Allah. Tapi mereka yang merasa diri kuat-kuat, apalagi mereka punya jalan sendiri dalam pertobatan, itu nggak dipanggil. Nah, panggilan supaya bebas dari kegalauan itu diberikan tugas memikul kuk. Dan yang kedua, disuruh belajar 1 orang saja. Tidak boleh belajar kepada 2 orang. Yesus berkata, belajar kepada aku. Jadi kalau mau belajar, saudara jangan belajar kepada yang lain-lain itu gitu. Saudara sudah ngerti yang lain-lain tadi saya sudah jelaskan.